Assalamualaikum, selamat datang kembali di Matematika Sederhana. Hari ini Sabtu tanggal 25 Maret tahun 2023 bertepatan dengan 3 Ramadan 1444 Hijriah. Untuk kesekian kalinya kita akan kembali membahas materi matematika tingkat SMP kelas 8 ya. Materinya adalah tentang peluang. Materi peluang ini adalah kelanjutan dari materi statistika yang telah selesai kita bahas pada video sebelumnya. Yang pertama, sub pokok bahasan ruang sampel dan titik sampel. Apa itu ruang sampel dan apa itu titik sampel? Nah, ruang sampel adalah himpunan semua kejadian yang mungkin terjadi dari suatu percobaan. Ruang sampel ini biasa dinotasikan dengan S. S itu adalah semestanya, artinya semua kemungkinan dari suatu percobaan. Yang kedua, titik sampel. Titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel. Nah, jadi sebuah ruang sampel kita tuliskan sebagai RS ini terdiri atas titik-titik sampel. Dan titik-titik sampel ini tergantung dari benda atau apa saja yang dijadikan bahan pada saat kita melakukan sebuah percobaan. Apakah nantinya kita menggunakan koin, dadu, dan sebagainya. Pengertian lebih jelas tentang ruang sampel dan titik sampel dapat kita lihat pada contoh berikut ini. Yang pertama, bagian A melambungkan satu keping uang logam atau koin ya. Ruang sampelnya adalah kalau suatu koin atau satu buah koin, misalnya kita memiliki sekeping uang logam, sebuah koin ya. Jadi koin itu terdiri atas bagian angka dan gambar ya. Sehingga ruang sampelnya adalah angka, gambar. Titik sampelnya juga sama, penulisannya yang berbeda. Ruang sampel dalam himpunan angka, gambar, dan titik sampelnya adalah daftar semua ruang sampel, yakni angka dan gambar. Karena titik sampel adalah anggota dari ruang sampel. Yang kedua, bagian B melambungkan satu buah dadu. Nah, dadu adalah sebuah kubus yang memiliki tanda titik ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 sesuai dengan jumlah sisi kubus. Sehingga melambungkan satu buah dadu, ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Titik sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jika dadu dan koin kita lambungkan bersama-sama, kita lempar bersama-sama kedua benda ini, maka ruang sampelnya tentu saja sama dengan, bisa saja gambar angka 2, yaitu contohnya ya. Jadi angka 1 kemungkinannya angka, kemudian 2 angka pada koin, 3 pada dadu, lanjut 4 gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5, dan gambar 6. Sehingga titik-titik sampelnya A1, A2, A3, A4, A5, A6, G1, G2, G3, G4, G5, dan G6.
Selanjutnya, sub pokok bahasan atau sub materi yang kedua, penentuan ruang sampel dan titik sampel. Yang bagian A, cara menentukan ruang sampel. Yang pertama, dengan mendaftar. Satu buah dadu dilambungkan, maka kejadian yang mungkin muncul mata dadu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ya. Jadi ada 6 angka. 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6. Sehingga ruang sampelnya dan NS atau jumlah anggota dari semesta ruang sampel, jumlah anggota dari ruang sampelnya sama dengan 6. Cara yang kedua dengan diagram pohon. Jika dua keping koin dilambungkan bersama, maka kemungkinannya adalah di sini angka, kemudian gambar, angka lagi di sini, kemudian gambar, angka, gambar. Jika kita telusuri dari sini, di sini angka, angka, kemudian gambar angka, sana ya, gambar angka ya. Sini angka, gambar, dan yang terakhir gambar. Cara selanjutnya adalah dengan tabel. Sana ya, koin 1, koin 2. Berarti angka, gambar, kemudian gambar angka, dan yang terakhir gambar. Dengan cara diagram pohon dan tabel yang di atas tadi 2 dan 3, diperoleh ruang sampel sama dengan angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar. Sehingga NS sama dengan 4. Bagian B, menentukan banyaknya ruang sampel sama dengan NS. Cara menentukan banyaknya ruang sampel, misalnya melambungkan dua dadu bersama-sama, akan diperoleh titik-titik sampel sebagai berikut. Misalnya dadunya itu berwarna merah dan hitam, atau dadu 1, dadu 2. Sehingga titik-titik sampelnya adalah, kita baca dari per kolom ini ya, kolom baris ya. Sana. Berarti ini 1,1, ini 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6. Lanjut di sini 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6. Ini dan seterusnya sampai 6,1. Ini juga dan seterusnya. Ini juga sampai yang terakhir 6,6. Bisa kita isi sedikit, kita tambahkan 3,2, 5,5, 4,4, 3,3. Ini nanti bisa dipenuhi. Cara lainnya adalah dengan melengkapi tabel berikut ini. Nama bendanya koin, dadu, kemudian koin dan dadu. Banyaknya koin dan dadu ini jumlahnya ada yang 1, kemudian 2, 3, 4, 5. Maksudnya ini 1 koin, 1 dadu, 2 koin, 2 dadu, 3 koin, 2 dadu, 3 koin, 3 dadu, sampai 5 koin dan 5 dadu. Kemudian yang ini adalah koin dan dadu yang dilempar bersama-sama ya. Ini 1 koin, 1 dadu, 2 koin, 2 dadu, sampai 5 koin, 5 dadu. Nah, berapa ruang sampelnya? Sekarang kita mulai dari 1 koin, 1 dadu. Ruang sampelnya koin tentu saja 2 kan. 1 dadu 6,
Sehingga jika koin dan dadu masing-masing satu koin, satu dadu dilempar bersama-sama, maka jumlah NS-nya atau ruang sampelnya adalah 2 kali 6. Kalau banyaknya koin 2, banyak dadu juga 2, maka ruang sampelnya sama dengan 2 pangkat 2. Ini sama 6 pangkat 2. Sehingga jika 2 koin dan 2 dadu kita lempar bersama-sama, maka ruang sampelnya adalah 2 pangkat 2 kali 6 pangkat 2. Begitu seterusnya. Di sini 2 pangkat 3 kali 6 pangkat 3, 2 pangkat 4 kali 6 pangkat 4, 2 pangkat 5 kali 6 pangkat 5. Gitu ya. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang ruang sampel dan titik sampel, serta bagaimana cara menentukan atau menghitung ruang sampel dan titik sampel. Jika kamu suka video ini, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih telah menonton, tetap semangat dan selamat belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum.